Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala fihil Qur'an hudan lil muttaqin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan, NIM 19329105. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi terkait strategi pembelajaran, peningkatan kemampuan berpikir, serta strategi pembelajaran kooperatif dan kontekstual. Bagaimana kelanjutannya? Check it out. Baiklah, yang pertama itu ada strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir siswa. Nah, teman-teman, tahu nggak apa sih itu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir siswa? Hal ini bisa kita singkat dengan SPPKB, yaitu merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Dalam SPPKB, materi pembelajaran itu tidak disajikan begitu saja kepada peserta didik. Akan tetapi, peserta didik dibimbing untuk menemukan sendiri melalui proses dialog dengan memanfaatkan pengalaman peserta didik tersebut. Selanjutnya ada karakteristik SPPKB, langkah-langkah atau prosedur SPPKB, dan kelebihan serta kekurangan SPPKB. Nah, sebagai contoh penerapan pada SPPKB ini, kita bisa mengambil pembelajaran PAI pada kelas 12 SMA sederajat. Sebagai contoh sebab, kita ambil materi praktek menikah sesuai ajaran Islam. Nah, di sini kita bisa melakukan strategi atau metode pembelajaran dengan cara yang pertama, kita mengelompokkan peserta didik berdasarkan kelompok-kelompok belajarnya. Yang kedua, kita menjelaskan pokok-pokok materi yang akan didiskusikan bagi peserta didik di kelompok belajarnya. Yang ketiga, nanti kita menunjuk dari tiap-tiap kelompok untuk perwakilan tampil ke depan bermain peran terkait pembelajaran yang kita bahas pada hari itu. Yang kelima, pengaplikasiannya. Seperti contoh, kita membutuhkan penghulu, kita membutuhkan wali nikah, kita membutuhkan mempelai dan saksi. Nah, kita tunjuk dan mencontohkan atau mempraktekkan cara menikah sesuai ajaran Islam tersebut. Dan yang terakhir, kita melakukan evaluasi serta menyimpulkan pembelajaran. Nah, berikutnya ada strategi pembelajaran kooperatif dan kontekstual. Strategi pembelajaran kooperatif ini merupakan salah satu metode yang efektif untuk bisa dilaksanakan. Karena strategi pembelajaran kooperatif ini dilakukan dengan cara pembagian kelompok-kelompok kecil belajar. Di sana peserta didik bisa berdiskusi, bertukar pikiran, berargumentasi, dan pada prinsipnya, jika salah satu saja keanggotaannya yang tidak mengerti, maka pembelajaran belum bisa dikatakan selesai. Sedangkan strategi pembelajaran kontekstual di sini melibatkan seluruh siswa untuk ikut serta dalam andil pembelajaran yang dipelajari. Nah, dari pembelajaran yang dipelajari itu, mereka disuruh untuk menghubungkan pembelajaran itu dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkannya ke kehidupan mereka. Selanjutnya ada karakteristik strategi pembelajaran kooperatif dan kontekstual. Ada langkah-langkah dan prosedur strategi pembelajaran kooperatif dan kontekstual. Serta ada kelebihan dan kekurangan kooperatif dan kontekstual. Nah, sebagai contoh penerapan dari strategi pembelajaran kooperatif dan kontekstual ini, kita bisa mengambil subbab materi dari pembelajaran PAI kelas 12 SMA sederajat. Nah, materi yang kita ambil itu yaitu iman kepada hari akhir. Nah, di sini kita bisa melakukan metode pembelajaran dengan cara yang pertama, mengulas kembali pembelajaran sebelumnya dan mengaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari dari peserta didik. Yang kedua, kita mulai langsung untuk menjelaskan tujuan atau pokok-pokok pembelajaran yang akan kita presentasikan pada hari itu. Dan yang ketiga, membagi peserta didik ke beberapa kelompok belajar. Lalu membagi materi sesuai beberapa banyak kelompok belajar yang telah terbagi tadi. Dan
membiarkan atau memberikan kesempatan atau waktu kepada peserta didik untuk saling berdiskusi antara teman sekelompok dan bertukar pikiran, berargumentasi untuk mempersiapkan hasil diskusi kelompoknya yang akan dipresentasikan ke depan. Selanjutnya, ada presentasi kelompok yang akan nanti ditanggapi oleh beberapa kelompok lainnya. Setelah pembelajaran selesai, kita bisa melakukan kesimpulan pembelajaran dan mengambil hikmah dari pembelajaran pada hari itu.